Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video hanya untuk membahas requestan teman-teman kita yang ada di channel Telegram kita, yang dimana mereka sudah merequest beberapa saham yang untuk kita bahas secara teknikal. Dan juga di video ini, saya ingin membahas beberapa saham yang berpotensi memberikan cuan kepada kita teman-teman, dan sangat menarik untuk kita pantau, bahkan kita watchlist. Gitu. Jadi untuk pertama-tama, kita membahas komposit kita dulu teman-teman. Kita membahas komposit kita dulu. Nah, seperti teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup menguat dengan plus 0,17%, berada di level 6.658, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang baik untuk indeks kita, dan kita berharap di perdagangan besok, dia dapat close di atas 6.700, teman-teman. Yang dimana apabila dia close di atas level 6.700, tandanya swing low-nya udah jadi. Dan itu bisa menjadi suatu yang positif untuk kita trading di market kita, teman-teman. Gitu sih. Walaupun saya tetap beranggapan dia akan membentuk swingnya di level 6.600, tetapi lebih baik pada perdagangan besok dia langsung ditutup menguat di atas 6.700, dan itu mengkonfirmasi bahwasanya higher low-nya itu secara minor trend itu sudah jadi, teman-teman. Dan besar kemungkinan di perdagangan 1 minggu ke depan indeks kita akan menguat atau akan membentuk higher high baru, dan itu bisa menjadi opportunity bagi kita untuk kita make money di market, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan indeks kita. Kita akan langsung saja membahas beberapa saham. Yang pertama, saya ingin membahas saham Pegas, teman-teman. Jadi untuk saham Pegas sendiri, di video saya yang sebelumnya, saya udah bahas dan saya juga sudah katakan bahwasanya bagi teman-teman yang suka spekulan di saham-saham seperti fishing bottom dan lain-lain, teman-teman dapat lakukan di saham Pegas ini. Jadi di perdagangan semalam apabila teman-teman masuk atau di open market tadi, teman-teman tuh kemungkinan sudah running profit itu sekitar 3%. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, dia sudah membentuk swing, teman-teman. Dia sudah membentuk swing low, dan itu bisa menjadi suatu yang bagus untuk saham Pegas ini. Nah, pada perdagangan besok, teman-teman dapat perhatikan saham Pegas ini, apabila dia dapat breakout di atas level 1370, itu bisa menjadi momentum dan bahkan konfirmasi untuk kita bisa entry di saham Pegas ini, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang sudah masuk di saham Pegas ini di level harga 1.300, teman-teman sudah running profit kurang lebih sekitar 5%, dan bagi teman-teman yang sudah masuk pada perdagangan tadi open market, teman-teman sudah running sekitar 3%. Dan teman-teman dapat lihat juga saham Pegas ini adalah saham yang sudah kita masukkan watchlist sejak lama, teman-teman. Kita sudah memprediksi pada tanggal, sebentar ya, kita lihat dulu. Pada tanggal 3 Januari kemarin, kita sudah prediksi bahwasanya dia akan membuat lower low baru, yang dimana dia di situ berketepatan akan masuk di unfill ordernya. Dan benar saja ketika dia memasuki area unfill ordernya, yang merupakan juga telah tercluster dengan area channel trendline dia, dan dia sangat bereaksi. Dia sangat bereaksi, dan pada hari ini ditutup dengan kenaikan plus 3%, teman-teman. Dan apabila di perdagangan besok dia dapat close di atas level 1370, itu bisa menjadi konfirmasi bahkan momentum untuk kita masuk di saham Pegas ini, teman-teman. Itu merupakan suatu konfirmasi yang dimana kita bisa masuk di saham Pegas ini, dan teman-teman bisa pegang saham Pegas ini untuk jangka panjang ke level 1650 minimal. Itu untuk jangka panjangnya, teman-teman. Untuk high-nya 1640 kurang lebih. Jadi untuk saham Pegas ini, bagi teman-teman yang ingin jadikan watchlist, teman-teman dapat lakukan dan lihat pada perdagangan besok. Apabila dia dapat close di atas 1370, teman-teman bisa jadikan itu momentum untuk konfirmasi masuk ke saham Pegas ini, teman-teman. Dan ini bisa menjadi suatu potensi untuk kita bisa cuan di saham Pegas ini, teman-teman. Gitu. Dan teman-teman dapat lihat di sini yang saya kotain, dia sudah membuat swingnya, teman-teman. Dia sudah membuat swingnya, dan itu merupakan suatu pertanda yang baik untuk saham Pegas ini, gitu. Tapi bagi teman-teman yang takut dia dia naik terlalu tinggi, pada perdagangan besok teman-teman bisa spekulasi aja. Cukup stop lossnya tetap di 12.45, teman-teman. Di bawah swingnya. Gitu, teman-teman. Jadi untuk saham Pegas ini kembali di teman-teman, apakah teman-teman mau jadikan referensi atau tidak. Tetapi bagi saya pribadi, dia sudah sangat terkonfirmasi, teman-teman. Apalagi secara falling wedge,
apabila teman-teman mempelajari namanya chart pattern, dia falling wedge-nya dia sudah membentuk 5 gerakan. Apabila dia breakout itu sudah full menjadi suatu konfirmasi, dia akan rebound bahkan reverse dari bearish ke bullish-nya ini minimal menuju ke level harga 1640 teman-teman, minimal ke arah high-nya ini. Gitu. Itu untuk Pegas. Selanjutnya kita akan membahas saham agro teman-teman. Kenapa saya membahas saham agro terus? Karena ini kebetulan adalah request dari teman-teman kita yang ada di channel Telegram. Nah, teman-teman dapat lihat pada perdagangan hari ini, agro ditutup melemah minus 0,95%. Apakah saham ini tidak bagus dengan pergerakan seperti ini? No, teman-teman. Teman-teman dapat lihat, di historinya sebelumnya, yang dimana saham agro ini merupakan saham yang sangat aktif dengan channel trendline-nya, teman-teman. Yang dimana ketika dia menyentuh area channel trendline-nya, dia sangat bereaksi. Dan teman-teman dapat lihat, ada yang suatu yang menarik di saham agro ini di perdagangan hari ini. Nah, teman-teman dapat lihat, yang dimana ketika dia menyentuh trendline-nya, dia bereaksi kembali terhadap channel trendline-nya, teman-teman. Dan itu merupakan menjadi suatu petanda yang baik untuk saham ini. Gitu. Dia mencoba retest, dia mencoba pullback, dan dia bereaksi di channel trendline-nya. Dan itu merupakan menjadi suatu petanda yang baik bagi saham ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang tipikal trader swinger yang suka menunggu di retest pullback, pasti teman-teman akan masuk di saham ini pada waktu dia masuk ke level harga 15.30, bahkan di 15.50 gitu. Pasti teman-teman akan masuk. Kenapa? Dia mencoba retest dan pullback dan dia di reject kembali, teman-teman. Nah, apakah ini menjadi suatu kepastian dia akan bergerak ke level 17.90? Hal yang perlu teman tahu adalah satu-satunya kepastian di market adalah ketidakpastian. Jadi, apabila ada yang mengatakan suatu kepastian di market, lebih baik teman-teman jangan dengarkan. Kenapa? Tidak ada yang pasti di market kecuali ketidakpastian, teman-teman. Jadi, kita hanya dapat menganalisa apabila pergerakan market tidak sesuai analisa kita, yang bisa kita lakukan hanyalah pembatasan risiko. Gitu. Yang penting risk to reward kita sudah bagus. Yang dimana reward kita itu lebih baik daripada risk kita, teman-teman. Jadi ketika teman-teman dalam 1 bulan melakukan 10 kali trading, probability kita 50% lah anggap, tetap teman tetap mendapatkan namanya cuan. Kenapa? Kembali ke money management atau risk to reward-nya, teman-teman. Gitu. Jadi bagi seorang trader yang paling penting itu risk to reward, teman-teman. Jadi kalau apabila market itu tidak bergerak sesuai analisa kita, lakukan pembatasan risiko. Jangan coba-coba hold. Mari kita mencoba mencari probability di saham lain, teman-teman. Jangan coba-coba biarkan dana kita itu sangkut, teman-teman. Sangat beresiko, gitu. Jadi untuk agro sendiri, kita kembali ke agro. Untuk agro sendiri, ini masih bisa teman-teman hold. Tetap pertahankan sesuai trade plan, teman-teman. Jadi ingat stop loss-nya 14.75. Apabila dia close di level harga 14.75, teman-teman bisa keluar dulu. Dan apabila dia masih berada di area-area ini, teman-teman masih bisa hold barangnya sampai dia menyentuh area TP kita, teman-teman. Oke, itu aja untuk saham agro. Secara swingnya sudah jadi, teman-teman. Sangat bagus secara swing. Dan secara teknikal, secara structure market, momentum konfirmasi dia sangat bagus. Nah, apakah ini menjadi suatu kepastian? Tidak ada yang pasti. Kembali lagi, kita hanya dapat menganalisa. Dan secara analisa teknikal, dia sangat bagus, teman-teman. Dan apabila teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman dapat lakukan hold. Gitu. Selanjutnya kita membahas saham UNVR. Nah, untuk saham UNVR sendiri, seperti yang teman-teman dapat lihat, sebenarnya konfirmasi kita memang di 4340, tetapi di satu sisi, dia mencoba retest kembali dari area channel trend lainnya. Bagi teman-teman yang sudah masuk di saham ini, tidak perlu khawatir, teman-teman. Tidak perlu khawatir, selagi dia masih berada di area channel trend lainnya ini, atau berada di level harga di atas 4170, dia masih aman. Dia masih aman untuk teman-teman hold barangnya. Tetapi apabila dia close di level harga 4110, lebih baik teman-teman lakukan pembatasan risiko dulu. Jadi trading itu tidak lepas dari namanya stop loss, teman-teman. Jadi jangan khawatir atau jangan takut namanya stop loss gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya barang saham di UNVR ini, tidak perlu takut. Secara structure market dia oke, secara momentum, secara chart pattern dia pun sudah oke juga. Tinggal tunggu konfirmasinya yang dimana dia breakout dari 4340. Ketika dia break dari area 4340, teman-teman dapat follow the trend-nya terus gitu. Jadi untuk UNVR sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara teknikal. Sekarang kembali lagi ke market, kemana harga akan bergerak gitu, teman-teman. Jadi itu aja untuk UNVR. Selanjutnya saya akan membahas saham PTBA.
Nah, untuk saham PTBA sendiri, teman-teman dapat lihat dia tutup di level harga 2810 dan menguat di level plus 1,81%. Nah, bagi teman-teman yang punya barang PTBA, secara struktur dia oke. Secara struktur dia oke dan teman-teman dapat lihat dia telah membreakout dari area base-nya dan dia tetap bertahan di atas base-nya. Itu menjadi suatu yang baik untuk saham PTBA ini. Bagi teman-teman yang mau masuk di saham PTBA ini bisa teman-teman lakukan. Yang penting jaga-jaga dengan stop loss-nya itu di bawah base-nya, teman-teman. Jadi di bawah base-nya itu apabila dia close break di level harga 2620, teman-teman bisa lakukan namanya pembatasan risiko dulu. Nggak perlu hold barangnya. Takutnya nanti semakin ke bawah apabila dia sudah lewat base-nya, teman-teman. Gitu. Jadi kemungkinan besar PTBA itu bisa menuju area 3000 secara structure marketnya, secara technical analisanya, teman-teman. Kenapa? Karena harganya masih bermain di atas base-nya. Besar kemungkinan dia akan menuju 3000 untuk saham PTBA ini. Gitu, teman-teman. Oke, itu untuk PTBA. Selanjutnya ada saham INDY. Nah, untuk saham INDY sendiri, teman-teman dapat lihat seperti yang saya Dow Theory katakan, history repeat itself, yang dimana karakter itu juga mempunyai saham itu juga mempunyai karakter dan dia mempunyai masa lalu yang dimana selalu berulang-ulang. Dan teman-teman dapat perhatikan ketika saham ini bergerak dia naiknya sangat kuat, teman-teman, sangat kencang gitu. Jadi bagi teman-teman bertanya apakah kita bisa masuk di saham INDY ini, teman-teman dapat lihat di sini. Ini adalah bottom terakhir dia buat, teman-teman. Ini adalah bottom terakhir dia di level harga 1475 ini. Itu adalah level bottom terakhir dia. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk saham INDY ini untuk teman-teman pegang jangka panjang, teman-teman dapat lakukan. Yang penting apabila structure marketnya atau harganya turun di bawah 1475, teman-teman dapat lakukan pembatasan risiko dulu atau namanya stop loss. Jadi di sini teman-teman dapat lakukan namanya masuk bertahap, tidak masalah. Apakah teman-teman bisa masuk 100%? Tidak masalah juga. Kembali di teman-teman. Yang penting ingat, ketika harga di bawah 1475, lakukan pembatasan resiko, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman masuk 100% dana teman-teman di saham ini di level harga 1645, stop loss-nya itu kurang lebih sekitar 11-12%, teman-teman. Stop loss-nya. Dan reward-nya teman-teman bisa lihat di gap-nya nih. Kurang lebih 25-30% untuk take profit-nya, teman-teman. Jadi apabila teman-teman yang pengen coba pegang jangka panjang saham INDY, teman-teman dapat lakukan. Yang penting ingat area bottom terakhir dia yang tidak boleh dia breakout adalah 1475. Yang dimana apabila dia breakout dari area 1475, teman-teman dapat keluar dulu untuk saham INDY ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka akumulasi perlahan-perlahan, teman-teman dapat lakukan di saham INDY ini gitu, teman. Karena restore reward-nya pun oke. Teman-teman bisa letakkan high-nya itu di TP-nya itu di 2075 sampai 2135 area apanya nih, teman-teman? Gap-nya nih. Untuk jangka panjang teman-teman bisa perhatikan ini. Kenapa? Seperti yang saya katakan INDY ini kalau udah bergerak gerakannya sangat signifikan naiknya, teman-teman. Tidak ada rally base rally lagi, langsung kencang-kencang aja, teman-teman dapat lihat tuh structure marketnya. Dia selalu membuat pergerakan yang sama. Jadi bagi teman-teman yang suka mengakumulasi seperti itu, teman-teman dapat lakukan. Yang penting ingat jaga-jaga dengan stop loss, teman-teman. Gitu. Itu untuk INDY. Selanjutnya ada saham BRPT. Nah, untuk saham BRPT sendiri, teman-teman dapat lihat kita sudah menganalisa dan kita berharap dia masuk ke area bottom dia. Yang dimana kita sudah perkirakan kemungkinan besar dia akan masuk ke 800 sampai 820. Tetapi tidak sampai di situ dia langsung bergerak harganya, teman-teman. Tidak masalah. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya pun saya sarankan lebih baik nggak usah masuk dulu. Kenapa? Restore reward-nya sangat tidak sehat. Begitu, teman-teman. Jadi untuk saham BRPT sendiri tetap sesuai plan kita. Tunggu dia masuk ke area 800 sampai 820 untuk manfaat rebound-nya, teman-teman. Untuk manfaatkan rebound-nya, bukan manfaatkan momentum reverse-nya, bukan. Kenapa? Kalau teman-teman berharap reversal, kita kembali melihat structure marketnya seperti apa. Tetapi ketika kita fishing bottom gitu, kita manfaatkan rebound-nya, teman-teman. Jadi untuk saham BRPT sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba masuk, saran saya tidak baik, tidak usah dulu gitu. Kenapa? Restore reward-nya tidak sehat.
Jadi hindari dulu, kita cari opportunity di saham lainnya, teman-teman. Lebih baik teman-teman perhatikan saham SMRA seperti itu. Kenapa dia udah masuk dari area bottoming-nya juga, dan SCMA juga. Tadi kita juga bacakan tentang SCMA, teman-teman dapat lihat ini adalah area-area bottom yang mungkin dia akan tuju. Jadi area 276 sampai 280 adalah area yang baik untuk kita coba fishing bottom di saham SCMA ini gitu teman-teman. Daripada teman-teman paksa masuk di saham BRPT ini, restu rewardnya nggak sehat teman-teman. Jadi bisa aja mungkin teman-teman bilang nggak masuk, tapi rupanya harganya kencang naik. Ya, terserah dia mau naik apa enggak. Yang penting kita ketika trading itu pikirkan resikonya dulu teman-teman. Jangan pikirkan dulu, oh naiknya kencang. Ah rupanya naik dia. Jangan pikirkan itu dulu teman-teman. Pikirkan dulu resikonya. Baru pikirkan rewardnya teman-teman. Ketika trading itu harus seperti itu. Pikirkan resikonya, baru pikirkan rewardnya. Yang dimana kalau seandainya resikonya sudah tidak sehat, lebih baik hindarkan dulu. Terlepas dia naik enggaknya, tidak apa-apa. Yang penting resikonya itu lebih besar, udah hindari dulu saham itu. Gitu teman-teman. Oke, itu aja untuk BRPT. Selanjutnya saham Cepin, teman-teman. Untuk saham Cepin sendiri, teman-teman dapat lihat dia telah breakout dari channel trendline-nya, dan di rekomendasi saham mingguan saya merekomendasikan saham Cepin ini. Teman-teman dapat lihat dia retest di area channel trendline-nya, yang dimana juga dia retest di area resistance become support-nya, dan dia selalu bereaksi. Dia selalu bereaksi di reject, dan di reject. Dan itu menjadi suatu momentum yang baik dan konfirmasi yang baik untuk saham ini, teman-teman. Tetap kita dengan teknikal yang seperti ini, dengan structure marketnya seperti ini, dengan reaksi yang seperti ini, besar kemungkinan dia akan bergerak ke level harga 6.700. Besar kemungkinan. Kenapa? Dia sangat bereaksi di area resistance backup supportnya, dan dia breakout dari channel trend lainnya juga. Itu menjadi suatu momentum, bahkan konfirmasi yang baik untuk saham Cepin ini, teman-teman. Nah, apakah dia akan naik ke sana? Secara structure market dia oke. Kembali seperti saya katakan, kembali di market. Apabila tidak sesuai analisa, ya stop loss. Cukup lakukan pembatasan risiko. Gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham Cepin ini, teman-teman masih dapat lakukan. Teman-teman masih dapat lakukan. Kenapa? Harganya belum bergerak, teman-teman. Harganya belum bergerak, dan dia masih mencoba retest di area resistance become supportnya, dan di area channel trendline-nya, teman-teman. Gitu. Jadi untuk Cepin sih secara structure market oke, konfirmasi dan momentum juga dia sudah oke, teman-teman. Jadi itu aja untuk Cepin. Bagi teman-teman yang punya barangnya, teman-teman bisa hold barangnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas saham Astra, teman-teman. Teman-teman dapat lihat saham Astra ini. Nah, yang dimana saya sudah menggambar dan juga sudah memforecasting saham Astra ini, dan dia telah membreakout area channel trendline-nya, teman-teman. Yang dimana kemungkinan besar dia akan membentuk wave 5-nya. Dia akan menuju wave 5-nya. Saya mencoba memprediksi level harga yang akan dia tuju. Kemungkinan besar dia akan menuju level harga 6350. Dan apabila teman-teman yang belum punya barangnya dan mencoba mau masuk di saham ini, teman-teman dapat lakukan. Cukup stop loss-nya di level harga 5450, teman-teman. Untuk saham Astra ini. Dan profitnya di level harga 6350. Risk to reward-nya 1:2. Dan itu merupakan risk to reward yang sangat baik untuk kita tradingkan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang melihat saham Astra ini, teman-teman dapat jadikan watchlist. Bahkan bagi teman-teman yang ingin coba masuk, teman-teman dapat lakukan di perdagangan besok hari untuk saham Astra ini, teman-teman. Karena secara structure market dia oke, secara elite wave dia oke, dan besar kemungkinan dia akan membentuk wave 5-nya, teman-teman. ABC-nya sudah selesai. Gitu. Dan dia telah membreakout di area channel trendline-nya yang membentuk falling wedge. Oke, itu aja untuk saham Astra. Selanjutnya saya akan membahas saham terakhir, yaitu SMGR. Nah, untuk SMGR sendiri, teman-teman perlu ketahui tadi di channel Telegram juga saya sudah katakan bahwasanya apabila saham SMGR ini bisa close di level harga 7.100, bahkan di atasnya itu menjadi suatu momentum yang sangat baik untuk saham SMGR ini, teman-teman. Tetapi pada di jam market close tadi, dia close-nya itu di level harga 7.075. Sebenarnya itu merupakan suatu yang tidak cukup baik untuk saham ini. Tetapi teman-teman dapat perhatikan di perdagangan besok, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan di perdagangan besok, apabila di open market dia dapat bermain di atas 7.100, teman-teman dapat masuk, ikut dorong harganya, gitu. Teman-teman dapat masuk apabila dia masih, apabila di pembukaan market besok dia bermain di level harga di atas 7.100, misalnya 7.150, teman-teman dapat masuk di saham ini, gitu. Cukup stop loss-nya di bawah swing-nya ini, teman-teman. Cukup di level harga 6850.
6825 kita bilang. Jadi stop loss-nya teman-teman dapat lakukan di 6825 gitu. Jadi kurang lebih seandainya lah besok teman-teman masuk di level harga 7125 lah kita bilang ya, 7150 sebentar. Misalnya teman-teman besok masuk di level harga 7150, ke area stop loss-nya sangat kecil teman-teman. Cukup 4,8 bentar ya, 48 kurang lebih 5%. Stop loss-nya kurang lebih 5% teman-teman. Dan itu sangat bagus untuk kita tradingkan. Untuk high-nya sendiri teman-teman dapat letak di 7950. 11%. Gitu. Itu adalah area harmonic resistannya teman-teman. Gitu. Jadi untuk saham SMGR ini teman-teman dapat pantau apabila di perdagangan besok dia dapat bermain di atas 7100, teman-teman dapat masuk di saham SMGR ini. Tandanya apa? Swing low-nya udah jadi. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk area rebound-nya gitu. Apabila dia membentuk structure-nya sudah terbentuk, teman-teman malah bisa ikut follow the trend-nya kembali atau reverse-nya dari bearish ke bullish-nya gitu, teman-teman. Jadi untuk saham SMGR itu aja, dan video ini mungkin sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin saya bantu analisakan saham-sahamnya, teman-teman dapat komen di bawah, bahkan teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita. Nanti di situ kita dapat belajar sama, dan di situ kita dapat saling sharing saham-saham apa yang dapat kita tradingkan dalam 1 minggu ke depan, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.